Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didharma dengan nomor absen nomor 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen pada pertemuan 1. Apa saja yang ada di dalamnya? Saya akan menjelaskan dari slide awal. Sistem informasi manajemen. Informasi merupakan salah satu sumber dasar-dasar yang ada bagi manajer, yaitu sumber yang hanya mempunyai nilai sebagaimana halnya makhluk, materi, atau moneter. Informasi secara khusus mempunyai nilai karena ia akan memberikan sumber yang nyata lainnya. Sumber daya manajemen informasi mempunyai beberapa bagian, yaitu sumber daya fisik, di antaranya seperti manusia, mesin, material, dan uang. Sumber daya konseptual yaitu informasi, termasuk data. Tugas manajer mengelola sumber daya ini agar dapat digunakan secara efektif. Manajer harus memastikan bahwa data mentah yang terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna di lingkungan organisasi. Tingkatan manajemen. 1. Manajemen puncak. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Sebutan yang memegang posisi dalam manajemen puncak adalah direktur, presiden direktur, dewan direksi, dan sebagainya. Jadi, sebagai orang yang memegang kendali paling atas atau paling tinggi di dalam manajemen puncak. Manajemen menengah. Manajemen menengah bertugas mengembangkan rencana-rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi dan melaporkannya kepada top manager. Sebutan orang yang memegang posisi dalam manajemen adalah kepala departemen, kepala pengawas, dan sebagainya. Manajemen lini pertama. Manajemen lini pertama merupakan tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Manajemen lini pertama ini dikenal dengan istilah operasional atau supervisor, kepala seksi, dan mandor. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Industrialis Prancis Henri Fayol, awal abad ke-20, dan ini foto yang di tengah adalah gambaran dari orangnya. Ketika itu ia menyebutkan 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, merorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini fungsi telah diringkas menjadi 3 bagian, yaitu ada perencanaan atau planning dilakukan dengan sumber yang dimiliki untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil dengan maksud untuk mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Nomor 3, pengarahan atau directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Pengertian sistem. Sistem adalah sekelompok elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Jenis-jenis sistem. Sistem terbuka mendapat pengaruh dari lingkungan luar atau CEO organisasi. Sistem tertutup. Nomor 2 atau B, tidak mendapat pengaruh dari lingkungan luar. CO sistem lab yang tidak boleh terkontaminasi dengan orang udara luar atau bisa orang luar. Nah, di sini ada data dan informasi.
Pengertiannya adalah data adalah bentuk yang belum diolah, data berupa fakta-fakta dan angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Sedangkan informasi, bentuk yang sudah diolah atau diproses dan secara relatif memberikan arti atau membagikan bagi pemakainya. Jadi, data itu bentuk sebelum informasi. Jadi, sebelum adanya informasi, awalnya adalah sebuah data. Evolusi sistem informasi berbasis komputer. Usaha penerapan komputer dalam bidang bisnis terus berkembang sesuai perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Tahapan-tahapan perkembangannya itu fokus awal pada data atau Electronic Data Processing atau EDP, didukung dengan munculnya punch card dan key-driven bookkeeping machines. Yang kedua, fokus baru pada informasi atau Management Information System atau MIS. Seiring dengan diperkenalkan generasi baru alat penghitung yang memungkinkan pemrosesannya lebih banyak. Yang ketiga atau C, fokus revisi pada pengambilan keputusan atau Decision Support System atau DSS. DSS adalah sistem penghasil informasi yang ditunjukkan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan serta diambil keputusannya oleh manajer. D, yang keempat, fokus sekarang pada komunikasi atau Office Automatic atau AO. AO memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat-alat elektronik. Kelima, potensial pada konsultasi, Artificial Intelligence atau Expert System, AI atau IS. Ide dasar AI adalah komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Jadi, komputer ini telah diprogram dengan sistem-sistem yang ada pada diri manusia. Jadi, komputer ini akan berjalan sesuai otomatis. Di sini ada para spesialis informasi. Yang pertama adalah pengelola database. Pengelola database bekerja sama dengan sistem analisis, membuat database yang berisi data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi, seperti yang tadi. Yang kedua ada sistem analisis. Sistem analisis bertugas untuk mengembangkan sistem yang baru dan memperbaiki sistem yang lama. 3. Ada spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja sama dengan sistem analisis membentuk jaringan komunikasi data yang menyatukan berbagai sumber daya komputer. Yang keempat, ada programmer. Menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh sistem analis untuk membuat kode-kode instruksi yang menyebabkan komputer memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan oleh semua orang di dalam organisasi. 5. Operator. Operator ini bertugas mengoperasikan komputer berskala besar. Di sini pengembangan CBIS mengikuti sistem life cycle yang terdiri dari 1. Tahapan perencanaan, 2. Tahapan analisis, 3. Tahap perancangan, 4. Tahap penerapan, dan 5. Tahap penggunaan. Siklus hidup atau suatu sistem bisa berlangsung beberapa bulan atau beberapa tahun. Seiring berkembangnya CBIS, manajer merencanakan siklus hidup dan mengatur para spesialis informasi yang terlibat. Setelah penerapan, manajer mengendalikan CBIS untuk memastikan bahwa sistem tersebut terus menyediakan dukungan yang diharapkan. Terima kasih. Saya Didharma. Sekian pengertian dari pertemuan 1, yaitu sistem informasi manajemen. Bila saya ada kesalahan kata-kata atau typo, mohon dimaafkan. Tidak lebihnya saya hanya seorang manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.